Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Hai, halo kerabat Unima, welcome to Unima Talk Show. Hari ini Aira bakal ngobrol-ngobrol siang ini dengan para pakar yang memang sudah hadir di talk show bersama Balkesmas Wilayah Magelang ya. Kali ini bahasan kita seputar yang belakangan ini juga sempat termondar-mandir di sosial media, juga pernah dibahas gitu ya. Tapi di kerabat Unima, sebelumnya aku mau tanya dulu sama kamu. Kamu udah tahu belum nih, kapan sih sebenarnya Hari Tuberkulosis Sedunia diperingati? Dan gimana ya cara mencegah penyakit TBC itu? Wah, pasti nih masih banyak ya yang pengen cari tahu dan juga ingin menambah pengetahuan. Nah, kita sedikit bocoran aja dulu. Kalau menurut WHO, penyakit TBC itu masih menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia sampai saat ini. Dan Indonesia sendiri berada di posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India dan diikuti oleh China. Jadi kerabat Unima nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung tanya ke pakarnya di sini. Aira sudah ditemani dengan Dr. Prima Karitasari SPP MKes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Aira dan kerabat Unima. Iya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Aira, baik juga kabarnya ya? Alhamdulillah dokter. Saya semangat banget mau ketemu dokter hari ini. Sama dong kalau gitu. Oke, di sebelahnya Dokter Prima ada Pak Tri Haryanto SKM. Selamat siang ya Pak ya. Iya, selamat pagi. Semangat pagi selalu. Iya, semangatnya pagi tapi harinya sudah siang. Iya. Gimana Pak? Hari ini sudah kemana saja? Alhamdulillah luar biasa. Sudah kayak gasingan. Oh iya. Wah, tapi masih tetap semangat nih. Kayaknya Aira kalah semangat sama Bapak ya. Oke. Usia boleh tua, tapi semangatnya selalu muda. Wah, biar kita berasa sama ya Pak semangatnya ya. Oke, kerabat Unima, tema kita hari ini obrolan bersama Balkesmas Magelang. Temanya adalah cegah TBC dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yuk deh langsung aja kalau gitu ya. Karena tadi kita sudah sedikit chit-chat sama Dokter Prima dan juga Pak Tri. Langsung aja nih dokter, sebelum kita masuk ke pokok bahasan TBC ya dok ya, aku jadi kepo nih dok, sebenarnya ini masalah COVID-19 ini seperti apa dok? Udah beneran selesai apa gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Aira dan seluruh kerabat Unima yang hari ini bisa bergabung hari ini, siang hari ini. Jadi kalau kita bicara COVID itu, kalau dibilang sudah tidak ada sama sekali juga tidak, karena memang masih ada tapi angkanya kecil, nggak sebanyak dulu. Tapi kalau kita bicara tentang TB, ini kan memang penderitanya masih banyak ya Mbak ya. Memang setiap hari kalau saya sedang beraktivitas gitu, memang ada saja yang pasien yang terdiagnosis TB begitu. Jadi memang kita kan target 2030 kita bebas TB. Artinya bebas itu mungkin bukan 100% hilang. Harapannya sih memang begitu ya Mbak, 100% hilang. Tapi karena kita melihat kondisi kita demografi, kemudian kondisi sosial ekonomi di Indonesia, jadi mungkin targetnya adalah hanya sedikit sekian persen dari seluruh jumlah penduduk dalam suatu wilayah begitu. Mungkin kalau harapannya sih zero ya Mbak ya, tapi mungkin ada target yang lainnya lagi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya pandemi ini belum benar-benar berakhir, tapi memang angkanya sudah menurun kecil gitu kecil ya. banget sudah daripada kecil dulu. Ya. Iya, bahkan Pak Presiden sudah ini ya mencabut PPKM juga ya. Dan boleh nggak pakai masker di tempat umum. Cuma kalau mungkin kita di tempat yang seperti ini, tempat tertutup, itu kita memang masih pakai masker. Kemarin saya naik kereta lokal, tapi itu pun masih diingatkan oleh petugasnya bahwa pakai maskernya ke semua penumpang yang udah mulai ngelepas masker, termasuk ke anak-anak. Betul, bahkan kita masih dibagi masker sama PT KAI. Iya, benar. Mbak Ella juga pemakai pelanggan KAI ya. Betul. Tapi nih dok, boleh sedikit dijelasin nggak nih sebenarnya TBC itu penyakit yang seperti apa? Kenapa memang jadi concern sekali di Indonesia, bahkan Indonesia disebut sebagai ini ya negara dengan penderita TBC nomor 2 gitu terbanyak. Betul. Itu bagaimana dok sebenarnya TBC? Kalau ranking ya Mbak ya, ranking 2 kan bagus, tapi ini kan ranking 2 dalam hal TB. Jadi memang bukan hal yang bagus ya Mbak. Betul. Jadi memang TB ini penyakit yang bisa dicegah. Dia bisa diobati juga. Betul. Disebabkan oleh
bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Karena yang namanya Mycobacterium itu ada Mycobacterium yang non tuberculosis dengan terapi yang berbeda. Kalau penyakit pada paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dia adalah TB. TB itu bisa menyerang paru dan luar paru. Jadi kita sebutnya TB paru dan TB ekstra paru. Jadi kalau ada yang ada benjolan di leher, kemudian diambil jaringannya, ternyata ditemukan sel-sel yang mengarah ke sel TB. Oh, berarti ini pasien dengan TB ekstra paru di kelenjar. Nanti yang membedakan adalah terapinya, lama terapinya, demikian. Tapi regimennya tuh sama, kecuali TB yang kebal obat. Jadi dia udah resisten, udah kebal Mbak tuh. Kalau pakai obat yang standar udah nggak bisa. Nah itu nanti ada penjelasannya lagi. Oke, jadi ternyata TB itu bukan yang menyerang paru-paru saja ya dok ya? Dia bisa nyerang di organ manapun, dia bisa nyebar secara perkontinentatum, bisa hematogen, bisa ke kelenjar limfe, lewat pembuluh darah dia nyebar ke jantung, ke otak, ke ginjal, kemana-mana. Oke, jadi memang bahaya ya sebenarnya. Bahaya sekali. Jadi ini kerabat Unima ya, untuk kerabat Unima yang belum terlalu paham gitu mengenai tuberkulosis atau TBC yang ada di paru. Kita kan taunya secara umum cuma TBC, oh dia tuh suka batuk-batuk kayak gitu, nggak sembuh-sembuh dan segala macam itu. Ternyata TBC itu juga bisa menyerang di luar paru-paru. Jadi coba deh kita simak obrolan Aira dan juga Dokter Prima, Pak Tri juga. Jadi buat kamu nanti yang mau tanya-tanya boleh ya, langsung aja di 0811 2533 876 kamu bisa tanya-tanya seputar tema kita hari ini, yaitu tentang tuberkulosis dan bagaimana cara mencegahnya sesuai dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Aira tunggu sampai obrolan kita selama 1 jam ke depan. Dan kali ini langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih, ini langsung ke Pak Tri dulu mungkin ya. Pak Tri, bagaimana sih atau kenapa sih TB itu harus dieliminasi? Gitu. Maksudnya di Indonesia kan tadi ranking 2, pengennya rankingnya turun lah ya gitu. Kalau bisa keluar dari 10 besar. Ya itu dia. Ini kenapa Pak? Iya, tadi seperti ini Mbak Ira. Kalau melihat konsep kaidah dari kata eliminasi sendiri ya, eliminasi itu bisa diartikan sebagai penghilangan atau pengeluaran. Jadi kenapa pemerintah itu menargetkan target eliminasi TB pada tahun 2030 ya? Ini melihat dari efek seberapa besar pengaruhnya tuberkulosis ini terhadap situasi berbagai sektor yang ada di Indonesia. Pengaruhnya jelas tidak ada pengaruh positifnya, karena ini mengurangi dampak secara ekonomi, secara sosial, secara kultural itu berpengaruh kepada sistem itu semua. Jadi ketika pemerintah sudah menargetkan target pada tahun 2030, pemerintah juga sudah berupaya untuk memberikan solusi atau modifikasi ya. Jadi beberapa program sudah kita mulai, terutama kita sebagai layanan spesifik. Kalau masyarakat di Magelang tuh pahamnya terkait dengan Balkesmas ya. Balkesmas itu tahunya juga rumah sakit paru-paru. Padahal saat ini tupoksi kita sudah menjalankan bukan hanya ke paru-paru, tapi prioritas bahwa penyakit TB sudah menjadi suatu epidemi, bukan pandemi lagi. Kalau pandemi kan penyakit yang tiba-tiba datang banyak, berpengaruh besar. Kalau epidemi dari TB itu meruntut flashback kita ke belakang. Jadi pertama kali ditemukan, saya hanya menyambung dari Dokter Prima tadi. Ditemukannya pertama kali itu pada tahun 1882 oleh Robert Koch namanya, ya. Jadi TBC bisa dikatakan Koch pulmonum karena dia menyerang paru-paru. Sampai dengan saat ini 141 tahun sudah penanganan TB dan penyakit itu tidak bisa hilang-hilang. Ya, artinya ada PR besar di situ yang harus kita upgrade, kita lakukan. Kenapa TBC kok tidak bisa hilang-hilang? Nah, ini dari beberapa program akhirnya melibatkan bukan hanya lintas sektor kesehatan saja, tapi multisektoral di situ. Multisektoral itu bisa dari sektor pendidikan, dari sektor sosial, perikanan, kehutanan, atau sektor yang lain yang memang selama program itu hanya diprioritaskan atau menjadi tanggung jawab satu sektor saja tidak bisa maksimal. Akhirnya dari program eliminasi TB 2020 yang
ter apa ter, ter- tersirat di SDGs, jadi di Sustainable Development Goals, tahap pembangunan berkepanjangan itu sudah ditekankan ada 3 pilar yang memang harus dikuatkan di situ, yaitu advokasi dari pemerintah, terbitnya peraturan perundang-undangan, terus advokasi dari program modifikasi dari pemerintah, terutama kesehatan sendiri, dan sinergitas integrasi dari multi program. Jadi di situ ada program di mana ada koordinasi antara program TB dan program yang misalkan saat ini kan ada program COVID, kita memasukkan program TB di situ, ada screening, ada hal-hal yang lain, bisa kita kita ambil titik-titik mana yang bisa memutus memutus rantai penularan TB, karena TB itu intinya adalah menemukan secepat mungkin, diobati sampai sembuh. Seperti prinsip dari slogan pemerintah, TOS dulu, temukan, obati sampai sembuh, seperti itu, Pak. Oke, tos dulu ya Pak, nggak cuma tos Iya. begini. Iya, jadi gitu ya kerabat Unima. Alhamdulillah kita juga sudah bisa mengeliminasi virus COVID-19 ya. Mudah-mudahan ayo deh kita malam ini kita eliminasi dulu peserta selanjutnya, yaitu targetnya adalah TBC gitu ya. Jadi mudah-mudahan kerabat Unima juga bisa aware ya Pak ya, menemukan sejak dini. Untuk tanda-tandanya nanti juga akan di-share nih, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mendeteksi sejak dini kalau kita ini punya TBC atau enggak. Tapi ditahan dulu kerabat Unima ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya nanti langsung aja kirim pertanyaan di 0811 2533 876. Setelah ini juga kita akan jeda sejenak untuk azan zuhur, tapi jangan kemana-mana. Abis azan zuhur nanti kita balik lagi untuk menyambung obrolan seputar cara atau mencegah TBC dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Yes, kerabat Unima, di Unima Talk Show hari ini, siang ini, Aira kedatangan tamu dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita hari ini membahas bagaimana sih mencegah TBC dengan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Tadi sudah di-spill tuh TBC itu penyakit seperti apa, terus juga kenapa sih harus dieliminasi, karena memang mempengaruhi banyak aspek kehidupan gitu ya. Kita lanjut lagi ya kan obrolan kita dengan Dokter Prima dan juga Pak Tri Haryanto ya. Yang kerabat Unima. Iya ya, tadi sempat terjeda sejenak. Jadi tadi kenapa TBC perlu dieliminasi, dan gimana sih dokter kalau misalkan ada warga terkena TBC itu periksanya di mana? Di Balkesmas karena penyakit masyarakat kan realnya ini ya rumah sakit paru gitu ya. Apakah juga bisa ditangani sampai treatmentnya begitu di Balkesmas Wilayah Magelang? Bisa Mbak, jadi kalau di Balkesmas itu kita dari diagnosa, kemudian kita untuk yang sensitif obat kita masih bisa menerapi, ada obatnya. Tapi bila sudah resisten atau kebal obat, TB kebal obat atau TBRO, itu kita merujuk ke beberapa pusat kesehatan, beberapa rumah sakit di sini yang sudah bisa melayani pasien dengan TB kebal obat gitu. Oke, jadi selain juga untuk treatment yang tadi disebutkan dokter, mungkin ada lagi nggak Pak Tri yang bisa dilayani di Balkesmas Wilayah Magelang? Iya, secara medis nih, memang kita sudah mempunyai tenaga yang profesional di situ untuk mengakses informasi terutama tentang terkait TB apapun, termasuk informasi kesehatan lainnya. Balkesmas Magelang juga mengembangkan digitalisasi layanan informasi melalui media sosialnya yang bisa diakses saat ini, terutama melalui website kita www.balkesmasmagelang.com. Juga bisa mengikuti Instagram kita Balkesmas Wilayah Magelang, Facebook juga namanya Balkesmas Wilayah Magelang juga. Bisa melalui Twitter ketika kita akan konsultasi kesehatan, dan satu lagi ada program
baru ya, namanya Oke Balkesmas. Di situ bisa sharing terkait dengan apapun permasalahan kesehatannya dan akan dilayani oleh beliau, termasuk salah satu promotor terkait dengan konsultasi online-nya, dan ditangani oleh dokter-dokter yang lain di situ. Jadi bisa bertanya tentang seperti apa pencegahan terkait dengan TB, karena memang tadi sudah disampaikan bahwa begitu mudahnya penyakit TBC itu untuk menular ke orang lain. Hanya batuk pun ya, batuk seperti apa, pencegahannya seperti apa, kontrolnya seperti apa, atau keluarga yang seperti apa, ya bisa ditanyakan melalui media sosial yang kita punya. Seperti itu. Sementara. Istilahnya nih Dokter Prima menerima curhat ya. Konsultasi mungkin ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi kalau di Balkesmas itu kan kita ada poli anak, kemudian nanti mungkin kita kembangkan lagi menjadi poli di bagian yang lain gitu. Betul. Kalau poli TB Dots itu sudah lama ya kita punya ya Mbak ya. Kemudian kan memang klinik berhenti merokok masih ada ya Pak Tri ya. Masih ada. Oke. Ya. Ada Gitu. satu layanan komplementer juga, layanan holistik juga kita punya. Wah, luar biasa ya. Tapi kerabat Unima jangan curhat masalah hati loh ya. Ini nanti susah Dokter Prima jawabnya ya, Dok ya. Iya, banyak nanti Mbak. Spesialisnya Nanti. ganti, bukan dokter spesialis paru. Iya, psikiater. Spesialis ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan mau konsultasi, silakan nanti bisa hubungi di sosial medianya, cari tahu untuk layanan-layanan Balkesmas juga, gitu ya. Nah, selain dengan terapi medis, tadi kan dokter bilang itu ada yang kebal obat begitu ya, atau resisten terhadap obat. Ini biasanya untuk upaya lain mencegah TBC selain melalui medis itu seperti apa ini, dokter atau Pak Tri yang akan duluan? Jadi kalau kita bicara gimana supaya kita nggak kena TB, mau TB kebal obat, mau TB sensitif obat, itu tetap kita intinya kita temukan, obati sampai sembuh. Jadi kalau memang temukan itu bila kita tahu ada gejala ke arah TB. Gejala TB itu ada dua, gejala respiratorik dan gejala sistemik. Respiratorik itu berarti kan terkait dengan saluran napas. Dan sistemik itu artinya tubuh gitu. Respiratorik itu keluhannya kalau ada batuk lebih atau sama dengan 2 minggu. Bisa berdahak, bisa enggak, atau mungkin dahaknya kurang produktif tuh kita bisa curigain batuknya udah 2 minggu. Kemudian ada sesek, kemudian ada rasa berat saat bernapas. Kalau gejala sistemiknya nggak nafsu makan, karena nggak nafsu makan jadinya kan lemas, bobotnya turun, berat badannya turun. Tapi berat badan turun bukan dalam rangka diet ya. Maksudnya memang berat badan turun karena memang dia tidak bersemangat untuk makan, tidak ingin makan. Dan keringat dingin pada malam hari. Dan lagi memang keringat itu gede-gede gitu loh, Mbak. Jadi bisa sampai badannya tuh ganti baju. Kalau pada pasien TB yang khas tuh gitu banget. Kemudian ada juga yang misal TB dengan HIV, ada sariawan, ada diare, begitu. Nanti kita setiap pasien yang TB itu tetap kita akan periksa apakah ada HIV atau tidak, karena itu juga ada kaitannya. Gitu. Jadi kalau gimana pencegahannya tentu saja kita temukan, dan kalau kita temukan yang kena TB, kita kontak sekitarnya, lingkungannya yang berkontak dengan beliau, apakah terinfeksi TB juga atau tidak gitu loh. Jadi nanti yang satu rumah, kemudian yang sering bertemu, apalagi nggak pakai masker, itu patut kita suspek atau curigai sebagai pasien TB, apalagi kalau ada gejalanya. Wah, itu udah ini ya bisa dipastikan ya kalau yang satu terserang, yang satunya punya gejala. Belum tentu sih. Belum tentu dokter. Jadi makanya kita suspek dulu. Jadi baru curiga, tapi kalau ternyata setelah diperiksa dahaknya, diperiksa rongsennya, kita ketemu pasiennya, kita periksa langsung semua mengarah ke TB, ya kita obati. Gitu. Jadi ada juga yang bisa dibilang belum tentu meskipun pernah kontak dengan pasien TB begitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kamu habis kontak sama pasien TB jangan mendiagnosa diri sendiri juga ya. Itu perlu memang pergi ke dokter untuk diperiksa, terutama kamu bisa langsung ke Balkesmas wilayah Magelang untuk make sure gitu lah. Apakah kamu terserang atau terjangkit penyakit TBC ini atau enggak. Pak Tri, ada yang mau ditambahkan? Iya, melanjutkan tadi yang sudah disampaikan dari Dokter Prima. Ketika seorang penderita TBC ditemukan, ya kita melakukan namanya investigasi kontak. Ya. Investigasi kontak itu
sumbernya bisa macam-macam. Iya. Bisa dari yang pertama kita curigai karena memang untuk memutus rantai penularan itu yang paling terkecil adalah dari keluarga sendiri. Karena keluarga ini adalah membentuk kepribadian pengobatan akan seperti apa. Ya. Setelah dari keluarga nanti dari sosial, kelompok sosial. Kelompok sosial bisa berasal dari tempat kerja, bisa dari sekolahan atau unit-unit yang lain yang memang mempunyai kontak yang lebih lama. Jadi ketika seseorang sudah disuspek atau sebagai terkena penyakit TBC itu karena tidak semua penyakit batuk akhirnya mengarahnya ke TBC. Batuknya juga mempunyai karakter suara yang berbeda juga ya. Oke, dia punya ciri khas ya. Iya, ada nada-nadanya kalau nadanya beda ya Pak ya. Apalagi kalau sudah pernah batuk darah itu. Pernah entah sekali 2 kali batuk darah. Biasanya kalau sudah bertemu dengan suhunya di Balkesmas itu kebanyakan akhirnya didiagnosa penyakit TBC gitu ya dokter ya. Langsung istilahnya tuh ini ya, kena lah ya sama suhunya. Iya, jadi begini, ketika seseorang punya gejala batuk, ya apa yang dilakukan? Ya, yang jelas kita harus merinci dulu seperti apa batuknya. Ya, tadi sudah disampaikan gejala-gejalanya. Kalau di tempat kita alurnya nanti ada semacam alur nih, ada alur terkait dengan pengobatan TBC seperti apa kita di Balkesmas. Nah itu yang kadang-kadang membuat sedikit miskom karena untuk diagnosa TBC itu hanya bisa sekali datang langsung didiagnosa TB tidak bisa. Jadi ketika pasien datang ke tempat kita Balkesmas, pendaftaran biasa, ketemu beliau di dokternya, terus melalui proses ada namanya pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak tidak bisa begitu dahak datang langsung jadi tidak. Kita datang membawa dahak, itu dahaknya sudah tempat steril itu, kita periksa ke situ, diperiksa namanya menggunakan alat TCM ya. Itu TCM untuk menegakkan diagnosa, terus baru beberapa hari berikutnya hasil itu keluar. Setelah keluar, jadi pasien datang sekali, nanti untuk beberapa hari ke depan mereka harus datang lagi, baru ketemu dokternya lagi, itu menentukan positif atau tidaknya, baru bisa ditegakkan bahwa itu benar-benar TBC atau tidak. Ketika itu dahak itu negatif, juga tidak serta-merta bahwa itu bukan TBC. Akhirnya dilakukan beberapa pemeriksaan diagnosa yang lain. Ya, pendukungnya bisa melalui radiologi atau pemeriksaan laboratorium atau melalui kalau anak itu menggunakan scoring. Ada pemeriksaan mantok tes juga. Di tempat kami juga melayani pemeriksaan mantok tes, tapi tidak setiap hari. Kita hanya membuka mantok tes untuk hari Senin dan hari Selasa saja. Karena satu botol itu untuk beberapa orang, tidak bisa satu orang satu. Dan harganya yang jelas karena kita adalah pemerintahan, subsidinya banyak, lebih murah di tempat yang lain. Seperti itu. Dan untuk pasien BPJS, kita juga melayani BPJS dan umum juga. Untuk layanan BPJS-nya hanya bisa dilayani untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Itu dia ya kerabat Unima, kalau misalkan kamu dirasa-rasa ingin memeriksakan diri gitu ya, bisa mengikuti arahan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tri gitu ya. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu untuk yang pemegang BPJS, atau mungkin nanti dari hari Senin, Selasa ada pemeriksaan yang lain gitu ya. Pokoknya cek-cek aja untuk sosial medianya ya. Dan seputar TBC tadi, jangan mendiagnosa diri sendiri. Jangan gitu. Jadi langsung pastikan datang ke Balkesmas wilayah Magelang. Nah, sebenarnya untuk penyebaran TBC sendiri nih, bagaimana sih peran masyarakat supaya bisa terlibat langsung di upaya pemerintahan yang sebenarnya pengen mengeliminasi atau menurunkan angka TBC ini? Mungkin dari dokter? Nanti bisa ditambahkan dengan Pak Tri Haryanto. Jadi peran masyarakat itu sangat besar. Jadi kalau setiap penderita TB sudah terdiagnosis, itu nanti membutuhkan PMO, pengawas minum obat. PMO itu kita bukan punya petugas sendiri dari Balkesmas, tiap hari kita membarengi pasien, ya banyak banget bakalan. Nah, itu adalah orang terdekat, bisa atau tenaga kesehatan yang tinggal berdekatan dengan pasien. Tapi untuk meyakinkan bahwa memang obat itu memang diminum, ditelan oleh pasien setiap hari. Sehingga kita kan pengobatan TB yang standar itu yang kebal obat, yang sensitif obat itu 6 bulan. 6 bulan. Itu minimal. Bisa kita lakukan dalam ditambah beberapa bulan untuk apabila kita memang
memang belum kita lihat kesembuhannya belum maksimal gitu. Jadi minimal 6 bulan. Jadi kita ada pengawas minum obat itu kan dari keluarga atau orang terdekat dari pasien tersebut. Ada juga kan pasien yang memang tidak ada keluarga yang terdekat. Yang dekat adalah misal Bu bidan. Nah, itu nanti kita ada komunikasi di situ. Kemudian kebetulan petugas DORS di Balkesmas juga sudah sudah lama sehingga rekan-rekannya sejawatnya juga banyak yang bisa diajak komunikasi tentang ini. Terus peran yang lain adalah kita mesti memutus rantai penularan. Jadi dengan melakukan investigasi kontak dan kemudian kalau ketemu yang lain yang kena TB harus diobati sampai sembuh. Dan juga ada TPT sekarang. TPT itu adalah pada pasien-pasien yang kontak dengan pasien TB tapi tidak terkena TB. Terapi pencegahan tuberkulosis obatnya ada di puskesmas. Gitu. Jadi memang peran masyarakat itu besar dan jangan lupa peran pemerintah dalam kan ada tuh di sistem DOTS itu adalah satunya ketersediaan obat, komitmen pemerintah. Saya rasa kalau komitmen memang sekarang memang selalu terus ada ya, karena kan kita juga punya target 2030 kita mau bebas TB. Dan tentu saja dukungan dari sekitar. Jadi memang TB ini bukan penyakit yang mesti dijauhi, tapi kita memang mesti waspada. Jadi kalau memang ada pasien yang TB dengan dahak yang kita sampaikan bahwa dahaknya positif, rongsennya memang TB, keluhannya ada dan ini sangat menular, maka saya mesti sarankan Bapak atau Ibu memakai masker karena bukan hanya kita kalau batuk ya, tapi kita bercakap-cakap, bersin, kita karaoke di rumah bareng-bareng gitu bisa nularin TB. Karena harus seneng-seneng, kita karaoke nyanyi lagu bareng-bareng gitu. Ternyata ya, bisa menyebarkan ke yang lain. Nah gitu. itu dia. Jadi pakai dari masker. Kalau pakai masker kan tetap kedengaran suaranya ya Mbak ya. Masih. Ini kita juga suaranya masih indah ya dokter. Jadi pakai aja maskernya. Betul ya. Sampai nanti dahaknya dinyatakan negatif. Jadi nggak pakai masker terus sampai berbulan-bulan nggak. Nanti kita kan pasien harus rajin kontrol tuh. Nanti kita sampaikan Bapak sudah dahaknya negatif tapi belum sembuh. Jadi tetap lanjutkan pengobatan, cuma memang lebih longgar gitu. Jadi begitu ya kerabat Unima. Untuk memperdengarkan suara indah kamu, nggak usah khawatir, masker tidak menghalangi. Tiap hari air pakai nyatanya ya. Tetap indah ya. Iya, tetap indah. Aduh, jadi seneng dok. Sudah kawan bayi Mbak kalau penyiar itu suaranya. Oh gitu ya. Oke, jadi itu ya. Pak Tri mau menambahkan? Iya. Saya punya punya angan-angan misalkan untuk misal kasus TBC itu kan karena sudah lama dan sekarang kalau melihat fenomena COVID ya, COVID dari tahun 2020 awalnya 2019 ditemukan awal 2020 sekarang penanganannya sudah terkendali, bukan hilang atau berulang tapi terkendali. Bagaimana kira-kira kalau penderita penyakit TBC itu mendapat perlakuan yang sama ketika orang terdiagnosa penyakit COVID. Jadi bisa isolasi atau mendapat dukungan secara materi, dukungan dari lingkungan, dari pemerintah seperti yang disampaikan tadi. Ya saya kira betul untuk kasus TBC di Indonesia ketika mendapat perlakuan yang sama, prioritas penanganan masalah akan sama terkendalinya. Jadi kalau melihat fenomena sekarang COVID bisa menurun, TBC secara on the track secara insidensi TBC juga harapannya itu eliminasi 2030 bisa tercapai. Andai mendapat perlakuan seperti itu. Ini juga PR ya bagi pemerintah juga ya. Ini kita sama penyintas COVID ya Bu ya. Penyintas COVID kita pernah kena, tapi sekarang kita mendapat sakit seperti itu, kita mendapat support support vitamin, support istirahat, terus beberapa lingkungan juga mendukung kita situasi seperti akhirnya kita bisa sembuh. Harapannya juga seperti itu terhadap penyakit TBC. Jadi sinergitas untuk multi program kalau bisa diterapkan yang sama, why not? Kenapa tidak? Seperti itu Mbak. Mudah-mudahan nanti ada suara-suara dari Pak Tri dan juga Dr. Prima terdengar ya sampai ke pihak-pihak yang memang menangani masalah ini ya. Oke, dari itu tadi peran masyarakat
untuk bisa terlibat langsung dalam upaya pemerintah mengeliminasi TBC supaya ranking kita yang tadinya 2 ya bisa, kalau bisa sih jangan 10 besar ya dok ya. Iya, keluar dari 10 besar. Iya. Kan sekolah kan pengen ranking 1. Iya. Ya, tapi bukan ranking 1 TB. Iya, janganlah. Yang Jangan. Ranking satunya yang lain aja. Bagus, TV-nya ayo kita turunin ranking 11, 12, 20 juga nggak apa-apa deh. Oke, tapi gimana nih cara pencegahan TBC dengan cara germas? Mumpung di sini ada pakarnya germas, ayo Pak silakan. Bukan pakar ya. Tapi kan memang Pak Tri dan Dokter Prima di sini memang pakar-pakarnya dibanding Pemerhati Ya. germas. pemerhati nih germas ya. Jangan dilihat casingnya yang sekarang. Kita datang ke sini semuanya berbobot. Jangan bisa dilihat. Iya, saya juga berbobot ini ya Pak ya, tapi beda gitu. Iya, Iya. berkenaan dengan germas ya itu sudah melalui prakarsa dari Presiden Republik Indonesia tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2017. Iya. Bahwa germas itu merupakan suatu pendekatan sistemis atau program yang sistemis untuk mengubah perilaku atau mengubah budaya bagaimana seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya, terutama kesehatannya. Jadi melalui beberapa tindakan di situ, intinya untuk memandirikan penderita atau masyarakat agar mempunyai perilaku secara sadar untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Seperti itu germasnya. Germas kalau kita bisa menyimpulkan lebih mudahnya daripada kita menghafal. Ada beberapa itu, ada 7. Kita menyingkat dengan istilah cerdik. Cerdik itu dengan awalan CERDIK. Iya. C itu cek kesehatan secara berkala. Terus E enyahkan asap rokok. R-nya adalah rajin beraktivitas. D diet yang seimbang, terus I istirahat yang cukup, serta yang terakhir K adalah kelola stres. Jadi kontennya sebenarnya kaedahnya sama, bahwa apa yang disampaikan kalau itu bisa kita maksimalkan, insya Allah untuk derajat kesehatan yang diinginkan dalam program Germas bisa tercapai. Oke, Iya. jadi begitu ya Pak ya. Dokter Prima mau ada yang ditambahkan? Jadi kalau kita bicara germas, tadi Pak Tri Haryanto sampaikan ada 7 langkah, itu memang semua kalau kita coba dari cek kesehatan berkala. Jadi kalau kita merasa ada keluhan yang nggak biasa ya, Iya. jadi kita segera periksa. Apalagi kalau ada batuk, ini kaitan dengan TBC, batuk lebih atau sama dengan 2 minggu, itu kita sebaiknya segera periksa. Karena memang bisa TB, bisa penyakit yang lain, bahkan bisa COVID atau menjadi long COVID gitu ya. Itu dia. Kemudian enyahkan asap rokok. Nah, enyahkan asap rokok tuh memang rokok tuh kalau kita pakai dia kan akan timbul adiksi atau kecanduan, dan ini membutuhkan itu menyebabkan kerusakan pada sistem imun kita, sistem paru, imun tubuh juga akan rusak kalau kita merokok. Iya. Kemudian yang lain juga saya rasa diet seimbang, kemudian kelola stres itu penting banget. Kalau kita stres itu tuh imun tubuh akan turun, dan jangan begadang kalau saya bilang Mbak, karena kita kan punya jam tidur tuh 8 jam sebaiknya sehari. Betul. Itu kita penuhi aja kebutuhan tubuh kita tidur 8 jam. Biar imun kita nggak turun. Gitu, jadi kita juga sudah sering diingatkan ya sama Bang Haji ya. Sebenarnya. Iya. Oh iya, Kan begadang jangan begadang. Iya, kalau tidak artinya ya Mbak. Iya, betul sekali. Buat kamu yang tugasnya nggak terlalu banyak atau mungkin bisa dikelola tugasnya biar tidurnya tetap 8 jam ya. Kalau cewek-cewek ini biasanya suka perhatian Dok, karena kalau tidurnya kurang katanya kulitnya kusam. Oh. Oke, nanti kita akan jawabin pertanyaan dari kerabat Unima yang sudah masuk. Ini kebetulan sudah banyak yang masuk dokter, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Jadi buat kamu yang belum tanya, silakan gunakan waktu kita jeda untuk ngetik pertanyaan kamu biar nanti bisa dijawab langsung sama Dokter Prima dan juga Pak Tri ya, seputar TBC dan juga cara menanganinya dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif.
Oke, kerabat Unima, ini dia sesi jawab-jawab curhatan kamu ya. Berasa kayak curhat Mama Dede deh. Nah, di sini nanti akan dijawab sama Dokter Prima dan juga Pak Tri seputar pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ngebahas tentang TBC dan cara menanganinya dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Langsung aja kalau gitu ke pertanyaan pertama. Ini ada Dina di Magelang. Dokter, anak saya umur 8 tahun. Kalau tidur 10 menit pertama itu seperti ada nafas yang berasal dari dalam bagian perut. Bunyinya kayak kesedak berkali-kali. Kira-kira ini normal tidak ya, Dok? Terima kasih Bu Dina. Jadi apakah sebelumnya pernah seperti itu juga? Kalau tidak ya tentu itu di luar kebiasaan. Berarti harus diperiksakan, bisa ke dokter anak karena usia 8 tahun. Jadi apakah ada masalah? Kadang masalahnya bukan di paru, bisa di lambung atau di organ yang lain. Jadi tampaknya itu asal dari paru begitu. Tapi kalau pada anak-anak kan memang ada ahlinya, dokter anak. Jadi nanti bisa sebaiknya diperiksakan Ibu, karena kalau memang nggak pernah kayak gitu, nggak pernah seperti itu, kemudian dalam beberapa hari ini seperti itu, memang ada yang beda, harus diperiksakan. Oke, ini ada Mas Agung nih tanya, kalau di Balkesmas wilayah Magelang itu apakah bisa registrasi secara online, Pak? Iya, terima kasih Mas Agung. Jadi begini, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi kesehatan, kita juga mengembangkan pendaftaran secara online juga. Ya, kalau di BPJS, pasien BPJS itu ada tool, ada tim tersendiri untuk masuk ke pendaftaran online di wilayah gedung. Kalau itu pasien dari BPJS menggunakan JKN Mobile. Tapi kalau pasien umum, entah itu pendaftaran umum atau pasien BPJS sendiri, kita mempunyai salah satunya adalah pendaftaran online namanya Daun Emas. Ya, Daun Emas itu bisa diakses melalui website kita. Website kita itu sebelah kanan atas itu ada logo warnanya merah, daunnya emas itu. Kenapa dinamakan Daun Emas? Pendaftaran online-nya Balkesmas. Ya, di situ ada konten-konten untuk bisa memilih harinya. Jadi bisa booking dulu, booking harinya mau hari apa, terus mau mengarah ke poli mana, atau memilih dokter siapa, ya mau datang jam berapa. Di situ sudah ada ada kontennya. Kita tinggal milih, klik, oh saya sakitnya hari ini, bisa tak tahan dulu nanti 1 minggu lagi. Bisa di situ. Betul. Dan bisa dilihat itu nanti aplikasinya sudah basisnya Android. Jadi kita bisa melalui HP, kita install aplikasinya, memorinya tidak banyak, hanya sekitar 1 mega atau berapa. Jadi kita akses, kita bisa pendaftaran online lewat situ. Meskipun secara langsung on-site kita juga bisa melayani. Kalau pasien umum kita hanya membawa fotokopi KTP 1 saja, karena itu daripada nanti mencatat banyak. Petugas kita akan secara sikap itu sudah menulis seperti itu, diisikan di situ onset. Pasien umum dilayani, pasien BPJS juga dilayani. Oke, jadi luar biasa nih. Di situ juga polinya banyak ya Pak ya? Polinya ada poli spesialis bertemu dengan beliau, terus poli umum nanti ada 2 ruangan poli umum, terus ada poli anak ada 1, terus untuk konsultasi konsultasi gizi 1, terus ada poli dot 1 dan layanan tindakan. Untuk dan tadi klinik berhenti merokok. Klinik holistik. Klinik berhenti merokok dan holistik. Berarti tadi Mbak Dina ini kalau misalkan anaknya dibawa ke Balkesmas juga bisa ya? Bisa. Oke, di sana kan anak ya? Iya, bisa. Kalau mau pakai BPJS juga bisa. Oke, jadi Mbak Dina kalau misalkan memeriksakan putranya gitu ya, nanti bisa dibawa ke Balkesmas wilayah Magelang karena juga ada poli anak ya Dok ya? Dan saya Mbak Aira, salah satu untuk syarat BPJS karena kita merupakan vaskes tingkat lanjutan, ya. Ketika pasien akan menggunakan BPJS harus ada rujukan dari vaskes tingkat 1. Biasanya pasien nggak begitu paham, begitu datang saya pakai BPJS belum bisa dilayani, harus kembali ke vaskes 1. Vaskes 1 bisa dari puskesmas, bisa
bisa dari dokter keluarga, Atau klinik swasta. klinik swasta juga Kerjasama bisa. dengan BPJS. Oke, jadi disiapkan terlebih dahulu juga ya Iya. untuk yang Rujukan menggunakan online. Karena BPJS. online rujukannya Mbak, jadi ada sistem yang nanti Iya. terkoneksi. Kalau nama beliau sudah masuk ke rujukan itu ya berarti bisa dilayani. Oke, jadi diurus terlebih dahulu sebelum datang betul. langsung ya Betul, ke Balkesmas wilayah Magelang. Gitu ya kerabat Unima ya. Pokoknya disiapin dulu aja, tenang, bisa online. Oke, lanjut juga ada Agung di Muntilan. Apakah TBC bisa menyerang orang dewasa yang kerjanya di lingkungan AC selama bertahun-tahun walaupun tidak ada tanda-tanda batuk, Dok? Ya, terima kasih. Jadi TBC itu bisa menyerang orang yang bekerja di lingkungan baik ber-AC maupun tidak ber-AC. Syaratnya adalah apa? Ketemu orang yang terkena TB dan belum diobati atau sedang dalam pengobatan tapi memang belum sembuh maksimal gitu. Jadi kalaupun bekerja di luar ruangan yang tidak ber-AC kemudian bertemu tanpa memakai APD, masker kita termasuk APD ya. Iya. Itu dengan orang yang terkena TB, bercakap-cakap, berkomunikasi, berinteraksi, kemudian dropletnya atau dahaknya masuk ke hidung, masuk ke paru dari orang tersebut, kita bisa ketularan baik di ruang ber-AC maupun enggak ber-AC. Yang jelas ventilasi itu harus baik. Jadi supaya kalaupun ada orang kena TB itu tidak terkonsentrasi penuh dalam satu ruangan tersebut. Jadi nggak infeksius banget ruangannya. Ventilasi harus terbuka, sering dibuka, sering dibersihkan gitu. Kalaupun orangnya terkena TB itu lantai sering dipel, spray rajin diganti, jendela sering dibuka lebar begitu, Mbak. Untuk mengurangi konsentrasi dari bakteri tersebut. Iya, kadang kita nggak sadar ya kalau bakteri kan nggak kelihatan ya, Dok ya. Kecil banget. Oke, lanjutnya juga nih ada antisipasi apa agar tidak tertular TBC bagi anak-anak di bawah 10 tahun, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, begitu. Jadi kalau kita kan nggak bisa milih kita akan ketemu siapa, Betul. di mana, kapan, kan nggak mungkin orang langsung cerita gitu, oh aku sedang kena TB nih gitu, atau yang dengan aku kena TB gitu kan nggak ada. Jadi saya rasa tetap gizinya. Nanti mungkin Pak Tri akan tambahkan tentang bagaimana gizi menurut Germas secara Germas, Iya. isi piring itu kalau nggak salah. Kemudian yang jelas kan kita harus segera periksakan orang yang ada keluhan baik respiratorik maupun sistemik, ada batuk 2 minggu atau lebih, Iya. dan yang lainnya badannya tambah kurus, kemudian jadi lemes, nggak nafsu makan gitu. Kita temukan orangnya, diobati. Tapi kalau kita mencegahnya yaitu dengan daya tahan tubuh, dengan makan yang bergizi, serta kalau kita ada orang yang dengan keluhan ke arah TB kita segera periksakan. Oke, ini juga nyambung sama pertanyaannya Mama Indah ya, yang nanyain juga nih bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh atau imun supaya kita memang bisa terhindar dari penyakit menular terutama TBC. Oh enggak, silakan Pak Tri. Iya, karena hari ini adalah konsepnya Germas ya. Iya. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan unsur-unsur Germas tadi. Iya. Untuk pertanyaan Pak Sagung, Mbak Indah itu salah satunya adalah konsepnya ada cek kesehatan secara berkala. Jadi kenapa toh kita harus mengecekkan kesehatan secara berkala? Tidak harus periksa ini kadar gulanya tinggi, ini apapun itu bukan. Cek kesehatan berkala itu terkait dengan simpelnya berat badannya. Oke. Ya, ketika kita mempunyai penurunan berat badan meskipun kita kerja, apa benar nggak ini karena kerjanya berat, kerjanya sampai malam-malam larut, kurang istirahat, akhirnya berat badannya turun. Terus kita curigai bukan. Jadi ketika cek kesehatan secara berkala itu adalah upaya kita untuk mencegah secara dini ketika ada kondisi badan yang tidak semestinya seperti biasanya. Yeah. Tidak semestinya seperti biasanya. Betul-betul yang Iya. kondisi luar biasa ya. Yang mudah dideteksi ketika Betul. kita bertanya tentang kondisi kesehatan kita adalah dari berat badannya. Iya. Di luar konten diet ya. Betul. Kalau diet memang sudah tujuan utama kita untuk menurunkan berat badan atau sebaliknya menaikkan berat badan. Ya, susahnya untuk menaikkan berat badan dan menurunkan berat badannya ada PR-nya sendiri-sendiri. Nah, iya, kayak Iya. PR saya, Pak. Iya, PR kelasnya kita, Mbak Aida. iya, kita juga. Kita. Tadi PR kita bersama. Iya, kita harus tos ini. Iya. Ya, jadi ketika di Kermas itu ada cek kesehatan melalui berat badan dan tinggi badan secara rutin, harus rutin, Betul. minimal 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Terus ada cek pengetesan cek arus puncak ekspirasi. Jadi kalau memang terkait dengan keluhan
pernafasan karena paru-paru TBC menyerang paru-paru dengan konteks germasnya ini. Di tempat kita juga bisa melayani seperti itu, namanya pengecekan spirometri ya Bu ya. Betul, kita bisa pemeriksaan spirometri kalau mau mengecek fungsi, dan kita ada smoker test juga ya Pak Tri ya, kalau pada pasien perokok, jadi kita mau bisa melihat kadar karbon monoksida dalam darah. Kalau spirometri itu untuk melihat fungsi paru kita, bukan cuma buat orang sehat atau orang yang terpapar, tapi yang mau lakukan evaluasi pengobatan, sedang sakit paru yang kronik itu bisa kita evaluasi dengan spirometri. Oke, jadi begitu ya. Ada tambahan lagi Pak? Ya, ini yang terakhir rohnya germas ini tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan gizi. Gizi atau isi piringku. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana, kalau dulu kan namanya 4 sehat 5 sempurna, akhirnya berubah jadi diet seimbang. Ya, jadi yang jadi masalah itu sekarang, terutama untuk anak-anak itu, sekarang banyak perubahan gaya hidup terkait dengan kemudahan akses untuk makanan. Ya, memilih makanan, terutama itu fast food, junk food, itu kebetulan kok banyak anak-anak juga suka. Dan itu juga saya mengalami sendiri ketika anak saya juga lebih memilih makanan-makanan yang simple. Dan lagi ngetren. Nah, sekarang itu jadi PR kita sebagai orang tua ataupun siapa saja untuk bagaimana mengemas makanan itu menarik, tapi tidak meninggalkan konteks gizi yang terkandung di dalamnya. Bagaimana caranya kita bisa dengan mengemas bentuknya, mengemas rasanya, tapi dengan ketentuan jangan meninggalkan kandungan gizi yang bisa dirubah terkait dengan proses penyajiannya. Jadi misalkan ketika memasak sayuran harus berapa menit, nah itu asal memecah vitamin dan mineral terkandung di dalamnya itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Nah, kebetulan di tempat kami di Balkesmas itu ada pojok, tadi saya sampaikan ada pojok konsultasi gizi. Jadi secara lengkap nanti ada ahli di tempat kita, bisa melalui onsite di situ datang dilayani oleh petugas ahli gizi kita. Dan bisa melalui layanan Balkesmas tadi. Jadi secara langsung kalau di luar medis ingin menanyakan tentang gizi terkait dengan TBC, terkait dengan bagaimana Kerumas menangani ini, kita bisa melalui Balkesmas tadi. Gitu, jadi nanti buat Mama Indah bisa curhatnya lanjut ya ke Balkesmas, ataupun juga onsite nanti bisa dilayani untuk konsultasi gizi untuk putra-putrinya di rumah, begitu ya Pak ya? Betul. Ini pertanyaan terakhir, ada yang tanya seputar dia itu pernah menderita penyakit paru-paru seperti bronkitis. Apakah apakah dia juga untuk resikonya akan lebih tinggi tertular TBC sendiri, dokter? Terima kasih. Jadi kalau resiko, semua orang punya resiko yang sama ya. Tapi terutama kalau pada pasien yang punya resiko lebih besar itu yang pada punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta atau penyakit penyulit. Misalnya pada penyakit orang dengan diabetes mellitus, kemudian orang dengan HIV/AIDS, orang dengan gangguan kekebalan kayak penderita keganasan atau kanker, kemudian pada pasien-pasien yang memang meminum obat yang akan menurunkan kekebalan, tapi karena dia butuh obat tersebut, atau kayak orang dengan penyakit yang kayak lupus gitu kan, ada kegangguan sistem imun. Jadi ada memang beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang lebih mudah terinfeksi TB. Gitu. Kalau pada pasien dengan sakit ke paru kayak pernah kena bronkitis atau kadang tuh yang pertanyaan sering banget, saya waktu kecil tuh pernah kena flek, pernah ke pengobatan 6 bulan, sekarang saya tuh khawatir kena lagi. Bila mana gaya hidupnya memang tidak baik, kurang baik, kemudian berkontak dengan pasien dengan TB, maka memang kemungkinan untuk terkena TB lebih besar. Gitu. Apalagi punya penyakit komorbid, misalnya ternyata gulanya tinggi atau punya ada HIV misalnya, lah itu tentu resikonya lebih besar. Jadi memang saling berkaitan ya antara penyakit yang sudah ada di tubuh kita dengan calon-calon penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Demikian. Jadi begitu ya Mbak Tika ya yang sudah tanya tadi. Jadi kalau Mbak Tika pengen lebih jelasnya lagi, bisa datang langsung ke Balkesmas wilayah Magelang atau konsultasi nih ya kan. Nanti
bisa tanya-tanya lebih lanjut seputar kesehatan ataupun yang juga non medis bisa ya Pak ya. Gitu. Jadi begitu ya. Terima kasih untuk atensinya kerabat Unima yang sudah ikutan tanya-tanya di 0811 2533 876. Karena obrolan kita hari ini bersama Balkesmas Wilayah Magelang tentang cara untuk mencegah TBC dengan germas harus berakhir sampai di sini. Jadi silahkan Dokter Prima dan juga Pak Tri untuk menyampaikan closing statementnya sebelum kita pamitan. Terima kasih Mbak Ira dan kerabat Unima. Jadi untuk mencegah TB dengan germas itu adalah suatu hal yang positif karena kita kan punya target 2030 kita bebas TB. Nah, germas ini memang didesain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi ada 7 komponen yang tentu kita kalau terapkan semuanya memang ya Mbak, kalau secara guideline tuh kita mesti cek kesehatan dan lain-lain itu kan memang secara buku, mungkin pada prakteknya kita memang nggak bisa 100% begitu, tapi kita bisa usahakan agar kita melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat ini agar kita tidak terkena TB, ataupun kalau terkena kita yakin bahwa dengan pengobatan TB yang sesuai standar, yang teratur, kita patuh advis dokter itu akan sembuh gitu, juga melindungi orang-orang sekitar kita. Gitu. Pak Tri ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau saya tidak memberikan closing statement, tapi saya hanya memberikan pantun saja. Oh boleh Pak, boleh. Tadi belum ada pantun penutup juga mungkin kalau boleh. Mas. Ya, ada istilah bahasa Jawa itu demit orang dulit, ya. Terus setan orang doyan. Cakep Pak, cakep. Demit orang dulit meski situasi sedang sulit. Cakep. Ya. Setan orang doyan, kualitas hidup tetap kita pertahankan. Wih, luar biasa. Pak Tri bisa pantun juga ternyata. Mbak Ira ditunggu pantunnya Saya juga. nggak bisa pantun, Pak. Saya bisa pantunnya nggak nyambung, Pak. Oke, terima kasih untuk kerabat Unima. Mari kita galakan germas gerakan masyarakat hidup sehat. Pokoknya deteksi dini untuk penyakit TB supaya Indonesia bebas TBC ya, lebih tepatnya bebas TBC 2030. Sebagai masyarakat kita juga harus sadar dan juga ikut gerakan ini supaya Indonesia benar-benar bebas dari TBC di tahun 2030. Aira pamit untuk talk show hari ini. Sampai ketemu lagi di Unima Talk Show selanjutnya. Kalau gitu Aira, Dokter Prima dan juga Pak Trip undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Nantikan ya tema menarik lainnya hanya di Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang di Unima FM. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. 87,6 Unima FM. Hits favoritmu.